Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-muallif wahfidallahu ta'ala ad-darsul khamis wal ashruna babul asma'i ad-dhamairu. Pelajaran yang ke-25 tentang isim. Yang pertama dibahas adalah dhamir. Qad alimta anna al-kalimata salasatu aqsamin, ismun wa fi'lun wa harfun, wa qad aqadna baban mustaqillan lil fi'li wa tafasilihi, wa sanaqidu hadzal baba lil asma'i wa tafasiliha. Sungguh kau telah mengetahui bahwasanya kalimat itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Dan kita telah membahas di dalam bab yang mustaqillan, berdiri sendiri, untuk khusus membahas fi'il dan perinciannya. Dan pada bab ini kita akan membahas untuk isim dan perinciannya. Fal asma'u imma an takuna mu'rabatan wa imma an takuna mabniyatan. Wal nabda bi bayanil mabniyati minal asma'i wa awwaluha huwa ad-dhamairu. Maka isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kalau fi'il itu kan sama ya, fi'il juga ada yang mu'rab yaitu fi'il mudhari, dan mabni yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Isim pun sama, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan marilah kita mulai ya menjelaskan isim-isim yang mabni, dan yang pertama adalah dhamir. Wa dhamiru huwa ismun yurmazu bihi an mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Dhamir adalah isim yang dikodifikasi, yang dirumuskan untuk orang yang bicara, atau yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Yang mutakallim itu ganti orang pertama, mukhatab orang kedua, ghaib orang ketiga. Lahid hadal misala indana salah satu ashkhasin, Zaidun wa Amrun wa Aliyun. Ya. فإذا أراد زيد أن يتحدث عن نفسه يقول أنا، وهو لفظ مختصر يدل على نفسه بدل أن يستعمل اسمه. ولو أراد زيد أن يتحدث عن عمرو الواقف أمامه سيقول أنت، فيرمز به عن عمرو. ولو أراد أن يتحدث عن علي الغائب sayaqulu huwa yakhtasiru bihi badalu dzikri ismihi, fa ana wa anta wa huwa tusamma dhamairu. Perhatikanlah contoh ini. Misalnya kita memiliki 3 orang, ada Zaid, Amr, dan Ali. Maka apabila Zaid ingin membicarakan tentang dirinya sendiri, dia mengatakan ana, saya. Sebuah lafaz yang ringkas yang menunjukkan atas dirinya sebagai ganti dari ia menggunakan namanya. Jadi daripada Zaid ngomong, Zaid mau makan ya, dia mengatakan saya mau makan. Ini namanya dhamir mutakallim, ana. Dan kalau sekiranya Zaid ingin mengajak bicara Amr yang berdiri di depannya, maka dia akan mengatakan anta, ya, di mana anta ini dirumuskan ya sebagai ganti untuk Amr. Jadi daripada dia manggil Amr, maka bisa diganti dengan anta. Dan kalau sekiranya dia Zaid mau membicarakan orang yang enggak ada, ya, sayaqulu huwa, ya. Dia menggunakan huwa sebagai ringkasan, jalan pintas, sebagai ganti dari menyebutkan namanya. Jadi daripada dia menyebutkan, misalnya dia ngomongin Ali gitu ya, yang gak ada di depannya, maka dia bisa mengganti nama Ali ya dengan huwa. Maka ana, anta, dan huwa di sini dimakan dengan dhamir. Fattadhaha anna ad-dhamaira tanqasimu bihasabi madluliha ila salasati aqsamin. Maka menjadi jelas bahwasanya dhamir itu terbagi tergantung dari siapa yang ditunjuki kepada 3 kelompok. Ya. Al-ula dhamairul mutakallim mislu ana wa nahnu.
Yang pertama domir mutakallim, yaitu kata ganti orang pertama. Contohnya ana dan nahnu. As-saniyah domairul mukhatabi mislu anta wa anti wa antum wa antum wa antunna. Yang kedua domir mukhatab, kata ganti orang kedua. Contohnya anta, anti, antuma, antum, antunna. As-salisa domairul ghaibi mislu huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Yang ketiga domir ghaib, kata ganti orang ketiga, tidak ada di depannya. Ya, jadi ghaib ini adalah yang dibicarakan, huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Summa inna ad-dhamaira tanqasimu qismatan ukhra ila al-ula domirun mustatirun wa huwa alladhi la yulfadu wa inna ma yuqaddaru wa saniyatu domirun dhahirun wa huwa alladhi yakunu malfudan. Kemudian domir juga terbagi menjadi kelompok yang lain, yaitu ditinjau dari apakah domirnya nampak atau tersembunyi ya. Domir ada dua, ada domir mustatir, domir tersembunyi. Yang mustatir secara harfiah artinya tersembunyi, yaitu yang tidak dilafazkan domirnya akan tapi ditakdirkan. Yang kedua domir zahir, yaitu yang dilafazkan. Artinya ya kita bisa membaca lafaznya dengan jelas. Mislukum, contohnya kum. Wa irabu hukum fi'lu amrin wa minal sukuni wal fa'il domir mustatirun takdiru anta. Ya, kum ini kan artinya berdirilah kamu gitu ya. Tapi kan kalau kita cuma ngomong kum, mana enggak ada domir di situ. Nah, domirnya mustatir ya, tersembunyi. Takdirnya kum anta. Nah, itu anta adalah fa'ilnya. Fakama tulahidu anna ad-dhamira al-mustatira ad-dala 'ala al-fa'ili la wujuda lahu fil lafzi falida nahtaju ila taqdirihi wa furida wujuduhu. Nah, sebagaimana kamu telah memperhatikan bahwasanya domir yang tersembunyi itu menunjukkan atas pelaku yang tidak ada wujudnya. Jadi domir mustatir itu kalau di lafaznya yang nggak ada wujudnya. Kum kan mana nggak ada antanya. Ya. Farida, oleh karena ini kita butuh untuk mentakdirkannya. Ya, jadi kum takdirnya kum anta. Ya. Wa furida wujudu, dan keberadaannya itu wajib. Ya, artinya setiap fiil pasti ada fa'ilnya. Cuma memang ya kalau fa'ilnya dari bentuk domir, maka dia bisa domirnya mustatir, bisa yang zahir. Yang zahir itu kayak kalau kum berarti yang kumi gitu ya. Kumi ya, misalnya di depan kita ada seorang perempuan, kita katakan kumi. Nah, di sini ya-nya adalah fa'ilnya. Zahir kan? Ada ya-nya. Beda dengan kum. Kalau kum nggak ada apa-apanya setelah mim, maka dia ditakdirkan. Takdir adalah kum anta. Ya. Nah, wa mislu uktubid darsa. Oh, afwan, ini fi'il mudhari'. Wa mislu aktubud darsa wa yarabu aktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu fi akhirih wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu ana ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil fathatu dhahiratu fi akhirih. Ya, contohnya aktubud darsa, saya menulis pelajaran. Di sini kan jelas bahwa aktubu fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dhamma. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir ana. Loh, kenapa nggak dibilang hamzahnya aja fa'ilnya? A gitu, A fa'ilnya. Ah, ini. Jadi, kalau fi'il mudhari, kita katakan fa'ilnya dhahir, kalau fa'ilnya terletak di belakang. Kalau di depan tuh nggak bisa. Kayak aktubu, naktubu, kita nggak boleh bilang hamzahnya fa'ilnya, nunnya fa'ilnya. Karena konsekuensi kalau kita bilang hamzah sama nunnya fa'ilnya, itu hamzahnya bisa dipisah. Apakah bisa? Kan nggak bisa. Aktubu kalau dipisah jadi apa? A sama aktubu gitu. Kan nggak bisa kayak gitu. Ya. Makanya untuk aktubu dan naktubu, ya itu fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya kalau aktubu berarti ana. Kalau naktubu takdirnya nahnu. Misalu qala Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal af'alu na'budu wa nasta'inu af'alun mudhari'atun marfu'atun wa lamatu raf'iha ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhiriha wal fa'il dhamir mustatirun taqdiru nahnu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jelas ya, na'budu sama nasta'in. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya nahnu. Naam. Wa dhamiru dhahiru yanqasimu bidawrihi ila qismaini.
Al-ula munfasilun wa huwa ma yumkinu nutqu bihi liwahdihi min ghairi an yatasila bi kalimatin ukhra. Domir itu ya ditinjau dari bidaurihi, pengaruhnya terbagi menjadi dua. Ada yang munfasil, domirnya berpisah, yaitu yang mungkin diucapkan sendirian tanpa harus bersambung dengan kata yang lain. Ini namanya domir munfasil. Ya. Itu domir yang berdiri sendiri, nggak nyambung sama apapun, nggak nyambung sama fiil, nggak nyambung sama isim, nggak nyambung sama huruf. Mislu ana wa anta wa huwa wa hiya. Contohnya ana, anta, huwa, dan hiya. Fakama tulahidu anna hadhihi ad-dhamaira munfasilatun an ghairiha laysat muttasilatan bi kalimatin ukhra. Maka sebagaimana kamu bisa perhatikan bahwa domir-domir ini terpisah dari kata yang lain, tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Jadi dari huwa sampai nahnu itu namanya domir munfasil. Lebih tepatnya domir rafa munfasil. Karena huwa sampai nahnu tidak bisa menduduki kedudukan selain yang marfu. Ya, makanya namanya domir rafa munfasil. Itu dari huwa sampai nahnu. As-saniyah muttasilun wa huwa alladhi la yuntaqu bihi wahdahu wa yattasilu daiman bi kalimatin ukhra. Mislu ta'ul mutakallimi wa aliful isnaini wa wawul jama'ati wa ya'ul mukhatabati wa nunun niswati. Yang kedua domir muttasil, yaitu yang tidak mungkin diucapkan sendirian, ya, dan dia selalu bersambung dengan kata yang lain. Contohnya tak mutakallim. Tak mutakallim itu kayak kata betu gitu ya. Kemudian aliful isnain, ya, seperti kataba. Kemudian waw jama' seperti katabu. Ya mukhatabah seperti uktubi. Nun niswah seperti yaktubna, taktubna, uktubna. Itu namanya nun niswah. Taqulu katabtu fatau dhamirun walakinnahu ghairu munfasilin 'anil fi'li fala yuntaqu bihi wahdahu. Wa kadza kul fi kataba katabu idhabi wa katabna. Kamu katakan misalnya katabtu, maka tak di situ adalah dhamir. Akan tetapi dia tidak bisa dipisahkan dari fiil, ya. Kan katabtu nggak bisa, ya tu-nya berdiri sendiri. Dia harus nyambung sama kataba, ya, katabtu. Maka dia tidak diucapkan sendirian. Dan seperti ini pula katakan pada kataba sama, ya. Kataba, katabu, idhabi, katabna ini tadi saya contohkan juga. Ya, domir-domir yang dohir, ya. Nah. Baqiya an na'rifa kaifa nu'ribu hadhihi ad-dhamaira wal jawabu bihasabi mawqi'iha fil jumlati wa ta'assuriha bil awamil al mukhtalifati faqad takunu fi mahalli raf'in wa qad takunu fi mahalli nasbin wa qad takunu fi mahalli jarrin wa la takunu fi mahalli jazmin itlaqan li'annaha asma'un wa hiya la yadkhuluha al jazmu. Sekarang tinggal tersisa pembahasan bagaimana cara kita mengetahui, ya, cara mengi'rab domir-domir ini. Maka jawabannya adalah tergantung dari kedudukannya di dalam kalimat dan pengaruh amil-amil yang berbeda kepadanya. Maka kadang-kadang domir itu fi mahalli raf'in mabninya, kadang-kadang fi mahalli nasbin, kadang-kadang fi mahalli jarin, dan tidak akan, ya, yang namanya domir itu fi mahalli jazmin secara mutlak, enggak mungkin. Kenapa? Karena domir adalah isim. Dan isim itu nggak mungkin majzum. Karena isim tidak dimasuki amil jazm. Mislu katabtu, katabta, katabti, katabna, kataba, katabu, katabna. Wa yurabuha huna wahidun wa huwa dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, ini jelas ya. Jadi katabtu, katabta, katabanya fil madi, taknya. Kita kalau ngirab tu, ta'ti sama aja. Kan kalau satu huruf kan diejak, ya. At-ta'u gitu, ya. Dhamirun muttasilun mabniun ala kalau katabtu min al-dhammi, katabtu min al-fathi, katabtu min al-kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah. Misalu qala Allah Ta'ala qala taqullah wa yurabu qala filun madin min al-fathi adh-dhahiri wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ay qala huwa
ittaqu fi'lu amrin wa min al-harfi nuni litisalihi bi wawil jama'ati wal wawu dhamirun muttasilun min al-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Allah lafzul jalalati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbil fathatu dhahiratu fi akhirih. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qala taqullah, ia berkata bertakwalah kepada Allah. Maka di sini qala ini fi'il madhi jelas. Fa'ilnya mana? Huwa, ya. Jadi fa'ilnya kalau kayak gini berarti dhamir mustatir huwa. Kalau ittaqu fa'ilnya mana? Wawunya, ya. Fa'ilnya adalah wawunya, ya. Jadi di sini memberikan dua contoh. Kalau qala contoh yang mustatir, ittaqu ini contoh yang zahir. 6. Wa mislu al-ha'u wal kafu idza tasalata bil fi'li nahu darabtuhu wa darabtuka wa darabaha wa rafa'ahu wa rafa'aha wastaqbalaqi. Fal ha'u wal kafu idza tasalata bil af'ali tu'rabu maf'ulan bihi. Dan contoh ha dan juga kaf apabila keduanya bersambung dengan fi'il, contohnya darabtuhu, darabtuka, darabahu, rafa'ahu, rafa'aha, istaqbalaki. Ini ha dan kaf di sini apabila bersambung dengan fiil dia di-i'rab dengan maf'ul bih, ya. Misal qala Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa i'rabu istaghfir fi'lu amrin ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiru anta wal ha'u dhamirun muttasilun wa nila dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Naam. Di sini yang diambil contohnya adalah yang wastaghfir. Istaghfirhu itu jelas bahwa fa'ilnya itu mustatir karena istaghfir anta gitu ya. Fa'ilnya mustatir, dhamir mustatir, kemudian haknya itu jadi maf'ul bih, ya. Haknya ini sebagai maf'ul bih. Wa mislul ha'i wal kafi idza dakhala alaihi harfu jarrin fa innahuma yakunani fi mahalli jarrin mislu minhu wa fihi wa alaihi wa lahu wa fika wa alaikuma wa lahum. Dan seperti ha dan kaf apabila kemasukan huruf jar, maka keduanya kedudukannya mabni fi mahalli jarin. Contohnya minhu itu mabni ala dhammi fi mahalli jarin, fihi mabni ala kasri fi mahalli jarin, alaihi mabni ala kasri fi majalin, dan seterusnya. Nah, misal qala Allah Ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi wa yarabuha fi harfu jarin wa ala sukuni wal ha'u dhamirun muttasilun menal kasri fi mahalli jarin. Ya, jadi di sini fihi jelas haknya majrur, maksudnya fi mahalli jarrin majrurun bi fi gitu ya. Karena kita enggak boleh bilang istilah marfu mansub majrur kepada isim-isim yang mabni. Kita hanya boleh mengatakan fi mahalli jarrin majrurun gitu ya. Nah, fatulakhisu anna dhamira huwa ismun yurmazu bihi an mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin wa huwa mustatirun wa dhahirun wa muttasilun aw munfasilun. Wa taratan yaqa'u fi mahalli raf'in wa taratan yaqa'u fi mahalli nasbin wa taratan yaqa'u fi mahalli jarrin. Maka kamu bisa meringkas bahwa dhamir itu adalah isim yang dikodifikasi, yang dirumuskan untuk orang yang bicara atau orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan. Dan dhamir itu ada yang mustatir, ada yang tersembunyi. Kok beliau enggak bilang yang zahir ya? Oh, ada ya, afwan. Anehnya enggak baca. Ada yang mustatir, ada yang dohir, ada yang bersambung, ada yang terpisah. Dan kadang-kadang domir itu mabninya fi mahalli rafin, dan kadang-kadang fi mahalli nasbin, kadang-kadang fi mahalli jarin. Tapi ya, aneh ringkas ya. Jadi domir itu kalau ditinjau dari apakah dia nampak atau tidak nampak, itu ada yang zahir, ada yang mustatir. Kalau istilah i'rabnya sebenarnya bukan zahir ya, tapi baris dan mustatir. Jadi zahir itu istilahnya adalah baris. Baris itu artinya jelas. Mustatir. Kita rinci ya. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr, mana yang baris, mana yang mustatir. Kita mulai dari fi'il madhi. Fi'il madhi kan misalnya kataba ya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Dari 14 fi'il madhi ada 2 yang mustatir, yaitu yang kataba dan katabat, ya. Selebihnya kataba, mana failnya? Alifnya. Katabu wawunya. Katabata alifnya. Katabna nunnya. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, itu taknya semuanya adalah failnya.
Begitupun kata bena, na-nya adalah fa'ilnya. Jadi kesimpulannya kalau fi'il madi dari 14 hanya 2 yang mustatir, yaitu yang kataba dan kataba. Selebihnya baris semua. Selebihnya zahir semua. Sekarang fi'il mudhari. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Cara membedakannya mudah, mana yang zahir, mana yang baris, mana yang mustatir. Pokoknya yang setelah huruf terakhirnya nggak ada apa-apanya, kalau yaktubu setelah ba nggak ada apa-apanya, maka dia baris. Mana aja yang baris berarti? Berarti yang huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, kemudian ana aktubu, kemudian nahnu naktubu. Itu mustatir. Ya. Adapun selebihnya itu baris. Misalnya yaktubani, alifnya fa'ilnya. Yaktubuna wawunya, taktubani alifnya, yaktubna nunnya, taktubani alifnya, taktubuna wawunya, taktubina ya-nya, taktubani alifnya, taktubna nunnya. Ya, itu fi'il mudhari. Sekarang fi'il amr. Fi'il amr misalnya uktuba, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ini juga sama. Perhatikan kalau setelah ba nggak ada apa-apa. Kalau setelah ba nggak ada apa-apa, dia adalah mustatir, ya. Dari 6 mana yang nggak ada apa-apanya? Ya cuma 1 yang uktub, ya. Jadi uktub yang mustatir, selebihnya baris. Uktuba alifnya, uktubu wawunya, uktubi ya-nya, uktuba alifnya, uktubna nunnya. Itu perincian tentang mana yang baris, mana yang mustatir dari domir-domir yang bersambung dengan fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sekarang ditinjau dari munfasil dan muttasil. Taib, jadi domir itu ditinjau dari muttasil sama munfasilnya, dia ada 2, ya, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Nanti yang munfasil itu ada 2, ada domir rafa munfasil. Kenapa dibilang domir rafa munfasil? Karena yang pertama domir ini memang nggak nyambung. Yang kedua kedudukannya cuma bisa marfu, ya. Yaitu huwa sampai nahnu. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini namanya domir rafa munfasil. Ada lagi namanya domir nasab munfasil. Kenapa namanya kayak gini? Yang pertama dia munfasil, nggak nyambung. Yang kedua dia mansub, ya. Cuma bisa digunakan untuk mansub, yaitu iyahu, iyaha, iyahum. Afwan, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini semua namanya domir nasab munfasil. Tayyib. Kalau mutasil itu ada 3. Ya. Kalau mutasil itu ada 3. Ya, ada domir rafa mutasil, domir nasab mutasil, domir jar mutasil, ya. Kalau jar pasti mutasil semuanya, ya. Jadi kalau mutasil ada 3, ada domir rafa mutasil. Domir rafa mutasil itu kayak yang di fi'il madi, ya. Kayak dorobtu, ya, dorobti. Itu kan taknya nyambung sama dorob. Itu namanya domir rafa mutasil, ya. Kemudian kalau domir nasab mutasil yang mana? Domir nasab mutasil itu misalnya dorobtuhu, dorobtuka, dorobtuki, nahu, ka, ki di belakangnya. Itu sebagai domir nasab muttasil. Kalau domir jar muttasil yang mana? Yaitu yang nyambung sama huruf jar. Misalnya fihi, fika, fiki, fikum, dan seterusnya. Nah, ini rincian tentang domir, ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.